Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Gimana kabar, Pak? Saya nanya bapak-bapak. Gimana kabar, Pak? Sehat, Pak? Ya. Bapak sehat lahir apa sehat batin? Ya. Saya nanya bapak-bapak. Bu, saya punya hutang materi nggak, Bu? Nggak ya? Udah lunas semuanya ya materi-materi saya. Oke. Ibu bapak, sahabat-sahabat sekalian, ya. Beberapa saat lagi, insya Allah, kurang lebih 3 pekan lagi, kita akan memasuki bulan yang penuh keberkahan, bulan Ramadan. Saya tidak akan bahas tentang Ramadannya itu sendiri, karena insya Allah di waktu yang sudah dekat biasanya para ustadz membahas ya. Dan biasanya di taraweh pertama sampai ke-7 semua ustadz membahas kutiba alaikumusiyam ya. Sampai di masjid iya kutiba alaikumusiyam, di masjid iya kutiba alaikumusiyam, sehingga rasanya bukan tidak perlu kita bahas, tapi supaya tidak terlalu sering mengalami pengulangan ya. Saya ingin melihat dari perspektif lain, dari sisi lain. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kepada kita sejumlah ibadah? Perlu diketahui bahwa manusia itu makhluk yang kompleks, yang rumit. Manusia itu rumit loh. Kenapa rumit? Karena manusia itu makhluk yang kadang-kadang unpredictable, susah diprediksi. Suami ibu tah sebelum nikah mah meuni bager pisan, dermawan, penuh perhatian. Begitu udah nikah bager keneh wae ya. Jadi ada waktu belum nikah mah pergi ke Surabaya, yang mau dibeliin apa gitu. Pulang bawa segala, batuk dikit, kamu udah ke dokter belum? Aku khawatir tahu gitu. Emang sih lebay sih gitu, tapi udah nikah, pulang dari Surabaya, ayah mending gak bawa oleh-oleh, lin ulin gawe ayah teh robah teh. Dulu waktu belum nikah batuk dikit, kamu udah ke dokter belum? Sekarang mah ibu geus ngagoler, dikompres, cuma gini dilieu kungkul, lah eta mah ku bodrek ge cager gitu. Maksud saya manusia itu kadang unpredictable ya, susah diprediksi. Ada orang ketika menderita dia dekat sekali dengan Allah, tahajud rajin, saum Senin Kamis rajin. Begitu penderitaan sudah lepas ya, mulai tahajudnya ditinggalkan, saum Senin Kamisnya ditinggalkan, sudah nggak pernah datang lagi ke istiqomah ya. Wah, Pak Am sama dulu ya ketika saya masih susah, ke istiqomah teh sering atuh Pak Am cenah. Ayeuna mah tes jarang cenah. Kenapa? Karena bisnisnya sudah besar. Atau sebaliknya, ada yang tadinya makmur, begitu menderita kolaps perusahaannya, jadi rajin ke masjid ya, rajin sholat berjamaah, rajin dengerin ceramah. Itu yang namanya manusia itu kompleks, rumit, unpredictable, susah diprediksi. Saking rumitnya manusia, maka Allah memanggil manusia dengan 4 panggilan. Gini deh supaya keren materi hari ini, manusia dalam perspektif Al-Quran, supaya keren judulnya ya. Kalau tidak setuju dengan judul itu, bikin judul sendiri. Karena judulnya tidak bisa dimengerti, bikin judul sendiri. Dan judul mah bebas. Saya ingin bahas manusia dalam perspektif Quran untuk mengelaborasi mengapa Allah mewajibkan sejumlah ibadah. Di dalam Al-Quran manusia dipanggil dengan 4 nama. Pertama, manusia dipanggil dengan istilah Al-Bashar. Al-Bashar ini panggilan yang digunakan untuk menggambarkan bahwa manusia tidak bisa lepas dari aspek fisik. Supaya lebih keren kita sebut dimensi biologis.
Jadi manusia itu memiliki dimensi biologis, fisik. Fisik ini Allah tidak berikan begitu saja, tapi harus ada rangkaiannya ke atas. Hidung kita begini, bukan ujug-ujug celak begini. Ayat ti luhurna, ti bapak, ti emak, ti aki, ti nini, ti uyut. Makanya ada yang anak teh bangir, padahal ibu nama rata hidung nate. Bapaknya bahkan lebih menonjol mulutnya daripada hidungnya. Nah, hari anaknya bangir. Tiba-tiba nggak begini? Tidak. Lihat kakeknya rata juga. Lihat neneknya rata juga. Begitu dilihat uyutnya, ternyata orang Walanda, orang Belanda itu. Nah, ti uyut eta mah bangirna teh linti emak jeung bapak. Gen itu. Gen. Ya. Ini namanya aspek biologis. Itu yang di dalam Quran disebut bashar, basyariah. Ini yang dijelaskan di dalam surat Al-Kahfi ayat 110. Surat Al-Kahfi ayat 110. Surat ke-18. Ya. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat terakhir. Innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Surat Al-Kahfi ayat 110. Di situ diungkapkan, katakan Muhammad, sungguh aku hanya manusia seperti kamu yang telah menerima wahyu. Nah, di sini Allah berfirman, Muhammad, beritakan kepada orang-orang bahwa kamu itu seperti mereka. Di sini menggunakan kata basyar. Nabi Muhammad itu seperti kita dari sisi fisik. Kalau ibu tidak makan, lapar tidak? Kalau Nabi Muhammad lapar juga. Itu basyariah. Kalau bapak dilempar batu kena pelipis, berdarah tidak? Berdarah. Rasulullah berdarah. Menurut riwayat bahkan dalam perang Uhud, gigi Rasul ada yang tanggal, lepas. Yang ini saya ceritakan sama Anda, Nabi dan kita nggak ada beda. Makanya keliru kalau ada orang yang bilang gini, oh si ustad itu mah soleh pisan, lidahna digunting ge kuat maneh nama. Dan ustad itu mah tukang debus. Nabi Muhammad itu seperti kita, Pak. Kalau kena api panas, gitu. Kalau kena yang tajam luka, itu namanya basyariah. Jadi aspek biologis. Firman Allah, katakan Muhammad kepada umat manusia, aku ini seperti kamu dari sisi biologis. Lalu apa yang membedakan? Yuha ilayya, ya, aku mendapatkan wahyu annama ilahukum ilahu wahid, bahwa Tuhanmu itu Tuhan yang satu. Jadi secara fisik Nabi Muhammad dengan kita sama, nggak ada beda. Yang membedakan Nabi Muhammad mendapat wahyu, mengajarkan kepada kita tiada Tuhan kecuali Allah. Famayarju liqa'a rabbih, siapa yang berharap bertemu Tuhannya, yakin bertemu Tuhannya, falyamal amalan sholiha, isi hidup dengan amal soleh. Kalau kita yakin akan bertemu Tuhan, isi hidup dengan amal soleh. Jadi ciri orang yang yakin bahwa akan bertemu Allah, dia akan mengisi hidupnya dengan amalan-amalan terbaik, dengan karya-karya terbaik. Dia akan lebih banyak sibuk bagaimana memperbaiki diri, dan dia sudah tidak punya waktu untuk ngomongin orang, ngagosipin, menghina orang, udah nggak punya waktu. Kenapa? Dia lebih sibuk bagaimana berbekal diri. Faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa yang
berharap bertemu Tuhannya, falyamal amalan soliha, maka isi hidup dengan amal soleh, wala yusyrik bi ibadati rabbihi ahada, dan jangan pernah menyekutukan Allah dengan apapun juga. Yang jadi sorotan saya dalam ayat ini adalah di situ Allah mengatakan, Muhammad, katakan kepada umat manusia bahwa secara jasadiah, secara fisik, kamu dengan mereka tidak sama. Yang membedakan hanya engkau Muhammad menerima wahyu, itu saja. Jadi kita dan Nabi sama. Nah, basyariah ini, aspek biologis ini, saya katakan bukan pilihan kita. Mata kita begini Pak, hidung kita begini, ini bukan pilihan kita, bahkan bukan pilihan orang tua kita. Dah kalau pilihan orang tua kita mah moal kieu atau bentuknya teh moal, saya yakin moal. Kalau hidung kita, mata kita, telinga kita itu pilihan orang tua kita, dah moal juga saya kieu, moal juga ibu bapak, pasti lebih bagus dari ini. Kalau pilihannya, masalahnya seluruh yang ada di badan kita bukan pilihan kita, ya. Ini dikuatkan di dalam surat Al-Infitor. Ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Al-Infitor tuh surat ke-80, surat ke-83, surat ke-82, surat ke-82 di ayat 6, 7, 8, ayat 6 sampai 8, bahwa bentuk kita kayak begini bukan pilihan kita. Aspek biologis fisik kita seperti ini bukan pilihan kita. 100% Allah kasih, 100% Allah berikan. No choice, tidak ada pilihan. Di situ dikatakan, ya ayyuhal insan, ayat 6. Ya ayyuhal insan, wahai manusia, ma gharraka bi rabbikal karim. Mengapa kamu durhaka kepada Tuhanmu? Wahai manusia, kenapa sih kamu durhaka kepada Tuhanmu? Alladzi khalaqaka, Tuhan yang menciptakanmu, fasawwaka, menyusunmu, fa'adalak, memberikan keseimbangan kepada kamu. Bapak Ibu, perhatikan, saya bisa begini, ya. Saya bisa melangkah, saya bisa menggerakkan tangan, itu karena Allah memberi keseimbangan. Maaf, coba lihat saudara-saudara kita yang kena stroke, boro-boro jalan begini, pasti berat melangkah juga. Boro-boro bisa ngambil mikrofon begini, bergaya begini. Jadi sebenarnya kita bisa mengatakan itu, ini, ambil sana, jalan sini. Apa? Wahai manusia, kenapa kamu durhaka kepada Tuhanmu? Tuhan yang menciptakanmu, menyusunmu, memberikan keseimbangan kepada kamu. Pak, Bu, ini teh karunia Allah kalau kita masih bisa begini, ya, masih bisa begini, Pak. Sabillah gitu. Ya. Iya, kenapa? Dah kalau Allah mencabut keseimbangan udah nggak bisa. Pakai sepatu nggak sambil duduk, pakai sendal apa, pakai kaos kaki, ya mah nguji kemampuan, pakai kaos kaki. Berarti keseimbangannya masih bagus. Kan ayah gitu. Butuh tak keseimbangannya teh. Artinya apa? Di ayat ini dikatakan, wahai manusia, kenapa kamu durhaka kepada Tuhanmu? Allah yang menciptakanmu, menyusunmu. Apa? Fa'adalak, memberi keseimbangan. Itu kata-kata yang singkat tapi dalam, memberi keseimbangan. Saya katakan, coba saudara-saudara kita yang kena stroke, itu udah hilang keseimbangannya. Naik tangga juga nggak bisa, plek gitu, nggak. Pegang satu, melangkah satu, pegang satu, melangkah satu. Makan, kalau yang kanan itu lumpuh, ya, karena serangannya di otak kiri, kan kanan yang lumpuh, itu udah nggak bisa. Salaman aja udah nggak bisa. Kok mau ngorong? Kan ngorong mah ada kekhususan gitu. Salaman begini, ya kabayang mata tong dianggap sepele ngorong teh. Bu, sengaja saya ingatkan, ngorong wae karunia. Kenapa? Di sini dikatakan Allah yang memberikan
menyusunmu, memberikan keseimbangan padamu. Nah, di sini ada tambahan ayat berikutnya, ayat 7, fi ayyi suratim masya'a rakkabak. Dalam ayat 8 maksud saya, dalam bentuk apa saja Allah berkehendak menyusun tubuhmu. Dalam bentuk apa saja. Itu yang saya katakan, dimensi biologis bukan pilihan kita. Aspek fisik bukan pilihan kita. Di sini dikatakan dalam bentuk apapun Allah berkuasa menyusun. Jadi wajah kita seperti ini, kulit kita seperti ini, mata kita seperti ini, 100% kuasa Allah. Itu saya lagi bicara manusia dari perspektif biologis, yang di Quran disebut dengan istilah al-bashar atau basyariah. Sisi fisik, sisi biologis, sisi genetik. Ya. Yang kedua, Allah menyebut manusia dengan istilah Bani Adam. Bani Adam. Bapak Ibu pernah mendengar Bani Adam? Apa Bani Adam? Anak-anak Adam. Siapa anak-anak Adam? Kita. Lalu kenapa Allah menghubungkan kita dengan Adam? Untuk menggambarkan bahwa manusia itu ya memiliki sejarah. Sehebat-hebatnya kita bisa dirunut sejarahnya, ujung-ujungnya ke Nabi Adam. Jadi manusia itu dipanggil Bani Adam untuk menggambarkan manusia punya sejarah, dan sejarah yang kita punya unik, nggak ada yang sama. Pak Bu, sejarah kita teh beda-beda, ya. Sejarah kita beda-beda. Saya punya 3 anak, sejarahnya beda-beda. 3 anak saya beda sejarahnya, padahal ibunya sama. Kumaha mun ibuna beda-beda, leuwih beda deui eta sejarahna. Kabayang teu anak saya teh 3, ibuna teh eta-eta keneh. Tapi sejarahnya beda-beda. Bapak punya anak berapa? 2. Saya yakin 2 anak Bapak sejarahnya beda. Misalnya anak pertama rumah masih ngontrak, motor bebek sering mogok, bebek merah warna, gaji sering tercukup daripada cukup, hujan balalocor, udah mangontrak, mun hujan imah teh balalocor, motor oge sering mogok, penghasilan lebih sering tidak cukup daripada cukup. Berarti anak pertama punya sejarah penderitaan. Ya. Anu kedua, 5 tahun kemudian punya anak kedua, alhamdulillah rumah sudah punya, walaupun nyicil, masih 14 tahun deh. Ya kakara tanda tangan. Tapi tapi motor baru. Terus penghasilan seringnya pas. Kan hari waktu anak pertama sering tercukup, iya mah tos pas. Tak anak kedua, dia punya sejarah. Anak nu katilu 9 tahun kemudian dah bedana jauh. Nah iya mah udah mapan pisan, rumah udah bukan lunas lagi, udah punya yang baru. Dan yang lama makan di Banjaran kaditu tah ka Gunung Puntang tong yang seri kan ibu hari ayeuna mah rumah teh geus di dieu tah di Dago Resort. View-nya udah lapangan golf dong. Jelas olahraga juga sudah ke golf. Dulu kan badminton. Dulu anak kedua mah pakai parfum tapi refill. Sekarang mah parfumnya juga udah yang ori, ada Hugo Boss, Calvin Klein, Estee Lauder, Ignal, Bulgari yang kayak gitulah. Apa ada sok make ari ibu? Nanya lu gitu diapalkan, hari sok make mah pasti apal. Nah, coba anak ketiga sejarahnya beda.
Dulu anak pertama mungkin kalau jalan-jalan teh maaf makannya di tempat yang sederhana. Anak nu katilu selalu di kafe nu mahal teh. Ya, saya ingin cerita di sini. Kita 3 punya anak, sejarahnya beda. Ya nggak? Di sini nih bapak ibu nggak ada yang sejarahnya sama, pasti beda-beda. Itu yang disebut Bani Adam. Jadi manusia tidak ada yang sejarahnya sama, sekalipun dari rahim yang sama. Sekalipun dari rahim yang sama, bahkan sekalipun anak itu kembar, sekalipun anak itu kembar, percaya ke saya, sejarahnya beda. Jadi tak ada manusia yang punya sejarah sama. Itu yang disebut dengan Bani Adam. Ya, coba lihat Al-A'raf ayat 27. Al-A'raf 27. Maaf Bu, 26. Ameh teu panjang teuing lah. 26. Surat Al-A'raf. Saha nu bilang Anisa? Itu tadi kayak surat An-Nisa, Al-A'raf kedengaran tadi Anisa cen. Saha nu bilang Anisa? Al-A'raf kedengaran pokoknya mah. Mun jadi guru di kelas kudu telinga teh kudu tajam. Mana si bapak tunuh saha nu ngomong tunuh gitu. Dia ayah kedengaran Pak di dia Anisa saha nu bilang Anisa? Saya bilang Al-A'raf ayat 26. Saya ralat 27 panjang teuing ngabahasna. 26 26 sama, tapi supaya waktunya lebih enak, waktunya lebih cukup. Oke, lihat ayat 26. Ya Bani Adam. Nah di sini digunakan kata Bani Adam. Ya Bani Adam, hai anak cucu Adam, bukan hai manusia. Ini kaitannya dengan sejarah. Qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum warisha. Sungguh kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan sebagai perhiasan bagimu. Oke, saya ingin tanya, manusia itu berpakaian ada sejarahnya tidak? Setiap zaman pakaian kita itu berubah. Ya, kadang berulang. Dulu celana cutbray, pernah cutbray, ya. Cutbray itu sejarah bukan? Nah, nanti balik deh karena merecet apa? Pensil. Aya usum deui sararweh. Terus usum deui ngatung. Gitu. Maksud saya pakaian tuh erat kaitannya dengan sejarah. Gitu, sejarah. Ya ibu-ibu, mun ibu-ibu lahir tahun 1800 bajunya moal kieu. Moal lucu kieu. Ini mah kan lucu tuh, penuh warna-warni. Ya karena Anda di zaman begini. Coba Anda lahir di tahun 1800. Maut tahun 1830. Emang pakaiannya kayak gini? Tidak. Kalau kita lahir dan hidup tahun 45, moal aya nu nyepengan HP. Pasti nyarepangan bambu runcing. Itu sejarah bukan? Nah itu, jadi manusia itu memiliki dimensi sejarah. Dicontohkannya pakaian. Pakaian itu bisa menggambarkan sejarah. Senjata itu bisa mencerminkan sejarah. Ya, para ahli itu kalau menemukan benda tua, dia bisa tahu kira-kira itu pada zaman apa, zaman batu kah, zaman apakah. Jadi apa yang dipakai manusia itu bisa menjadi sejarah, itu akan bisa menjadi bukti-bukti sejarah perjalanannya. Di mana Pak katanya di
Jawa Barat ya, yang ada piramid itu di mana? Cianjur bukan? Cianjur. Piramid. Wallahu a'lam. Piramid, Bu. Ibu kalah wallahu a'lam. Udah kedengaran sama saya juga wallahu a'lam. Di Jawa Barat ini ditemukan piramid di daerah Cianjur ya. Nah, para ahli bisa mengatakan ternyata piramid yang ada di Cianjur itu lebih tua daripada piramid Giza yang ada di Mesir. Jadi di Jawa Barat pernah ada peradaban yang jauh lebih hebat daripada peradaban Firaun. Itu sejarah bukan? Sejarah. Gitu. Naon hulang-hulang gitu. Bu, saya masuk rudet kalau ninggal ibu ngahulang rudet saya teh. Apa Bu? Iya, kata para ahli kan di Mesir itu ada piramid Giza ya, yang dibangun pada zaman Firaun. Nah, ditemukan piramid di Cianjur. Menurut para ahli, piramid di Cianjur teh lebih tua daripada Giza yang ada di Mesir. Jadi itu menjadi tanda, menjadi sejarah perjalanan bahwa di Jawa Barat pernah berdiri suatu peradaban besar yang melebihi peradaban Firaun. Ya. Saya lagi bicara apa? Firaun, sejarah. Gusti ya Allah, lain ngaji geus ngamak ya. Saya lagi bicara apa? Firaun, sejarah. Saya lagi bicara sejarah. Berarti manusia itu ya punya sejarah, dan sejarah itu ditandai dengan, di sini dikatakan pakaian. Itu menggambarkan bagian dari sejarah itu apa yang dipakai manusia, pisaunya lah, pakaiannya lah, rumahnya lah, itu bisa menggambarkan dia hidup di zaman apa, begitu ya. Ini Allah berfirman tentang pakaian manusia yang juga merupakan bagian dari sejarah manusia. Sungguh kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan sebagai perhiasan bagimu. Jadi pakaian itu punya dua fungsi, penutup aurat dan perhiasan. Jadi fungsi pakaian itu dua, penutup aurat dan perhiasan. Maksudnya keindahan. Itu sebabnya pakaian bukan hanya menutup aurat, tapi kudu punya nilai estetika. Jadi yang namanya pakaian itu bukan hanya nutup aurat, tapi punya nilai estetika. Itulah yang dilakukan oleh para desainer pakaian, gitu. Dan setiap desainer itu punya kerangka pemikiran, sehingga bisa dibaca dia trennya kemana, gitu. Ayat berikutnya, walibasut taqwa zalika khair. Namun pakaian takwa adalah yang lebih baik. Itulah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka selalu ingat apa tanda-tanda kekuasaan Allah. Halo Pak, apa tanda-tanda kekuasaan Allah? Ya Allah, tong ngahuleng gitu atuh. Tanda-tanda kekuasaan Allah, manusia mampu menciptakan pakaian dengan akalnya. Itu teh tanda kuasa Allah. Ya, coba hari ini berapa bentuk pakaian yang lahir? Detik saya ngomong, sekian di seluruh dunia, sekian juta desainer itu menciptakan pakaian. Sekiranya dikumpulkan, luar biasa. Itulah tanda-tanda kuasa Allah. Apa tanda-tanda kuasa Allah? Manusia bisa membuat kreativitas dengan akal yang Allah berikan kepadanya. Manusia yang diciptakan saja oleh Allah bisa membuat kreativitas, bagaimana Allah maha kreatif lagi. Dan dari kreativitas manusia lahir peradaban, dan peradaban itu akan menjadi sejarah bagi perjalanan umat manusia itu sendiri.
Yang ketiga, jadi yang pertama tadi apa? Bashar. Yang kedua, yang ketiga, al-insan. Insan. Insan itu untuk menggambarkan bahwa manusia memiliki karakter, tabiat, sifat yang berbeda-beda berdasarkan pengalaman hidupnya masing-masing. Manusia itu punya karakter, tabiat, sifat yang berbeda-beda berdasarkan dari pengalaman yang dilewatinya. Bu, Pak, karakter kita itu tidak lepas dari pengalaman hidup kita. Karakter kita, ya, itu tidak lepas dari pengalaman, dari Bani Adam, dari dimensi historis, dan juga dari dimensi biologis. Profesor Kazuo Murakami dalam bukunya The Miracle of DNA pernah mengatakan, menurut analisanya, bahwa anak yang dibesarkan oleh ibu yang sedang hamil dan ibu sering marah, itu anak punya potensi untuk temperamental. Jangan introspeksi diri. Pak, adik-adik saya tercinta yang masih punya peluang istrinya hamil, kalau istri kita lagi hamil, jaga perasaannya. Karena kalau istri kita sering gelisah, istri kita sering marah, menurut analisis Profesor Kazuo Murakami, itu anak temperamental tuh ada dimensi biologis dari ibunya. Contoh sederhana sih, kalau ibu marah, hormon apa yang melewati ambang batas? Adrenalin. Adrenalin. Bu, Pak, kalau hormon adrenalin kita melewati ambang batas itu ada tandanya, pupil mata kita lebih besar. Orang kalau lagi marah lebih melotot tuh. Anu sok perem ge, apa? Gitu melotot. Apalagi nafas lebih tersengal-sengal. Apalagi lebih berani. Istri bapak tadinya takut sama bapak, begitu dia marah, dia ambil ini apa? Pot kemang. Pot kemang biasa diangkat keduaan dia ku sabelah. Eta teh lin kasetanan, adrenalin tah. Jadi kuat, Pak. Kebayang nggak kalau itu sering, sementara anak ibu masih nyambung dengan ibu, darahnya nyambung dengan ibu lewat plasenta. Dan menurut pencitraan 4 dimensi, ketika ibu marah, wajah anak ibu marah. Ketika ibu gelisah, wajah anak ibu gelisah. Anda bisa bayangkan, itu berulang-ulang dalam 9 bulan. Maka wajar begitu lahir anak itu tabiatnya beda-beda. Ada anak yang diusap-usap teh diam. Ayo oke, diusap gitu ta. Temperamental. Jadi tabiat kita dipengaruhi oleh dimensi biologis dan sejarah. Makanya saya katakan al-insan itu untuk menggambarkan bahwa manusia punya tabiat, punya sifat berdasarkan dari riwayat hidupnya, dari pengalaman hidupnya dan genetiknya. Itu sebabnya, Bu, kalau lagi hamil ya, walaupun suami pika sebelun, pika kehleun, komo mertua mah sering baca Quran, dekatkan diri sama Allah, kendalikan emosi kita, ameh janin tuh jadi korban. Iya, kalau di barat wanita hamil diperdengarkan musik-musik klasik sekarya Mozart, Beethoven, Richard Clayderman, Kennedy gitu. Kita punya yang lebih hebat dari itu, Al-Quran. Ibu lagi hamil baca Al-Quran, itu membuat hormon ibu jadi rileks dan anak juga rileks. Jiwa ibu tenang, anak ibu tenang. Baca Quran kan lete ka harti bacaan ge da kakara ikro hiji. Dali kal kita apa
Iya. Ya maksudnya dalikal kitabu teh dalikal gitu. Biarin. Yang penting ya, begitu fisik kita tenang. Nah, jadi saya ingin cerita apa? Manusia itu dipanggil dengan al-insan untuk menggambarkan manusia punya tabiat, punya karakter, punya sifat yang beda-beda berdasarkan pengalaman hidup dan genetiknya. Bila anak seringkali diberi motivasi, nanti itu anak kalau udah gede bakal self confidence, percaya diri. Mama, aku matematika nilainya 5. Nggak apa-apa, belajar aja. Nanti juga bisa 10. Sok belajar terus. Yang namanya sekolah mah kadang nilai 5, kadang nilai 7. Namanya juga belajar. Sok belajar terus. Mama aja dulu pernah 3, nak. Tapi mama belajar, akhirnya mama jadi 8 tuh. Udah sering belajar. Kamu 5, kamu bisa 10. Sok belajar. Mama yakin anak mama mah pinter, nggak ada yang bodoh. Pinter, sok anak mama mah pinter. Budak TPD, Bu. Saya pinter. Nah gitu. Ini kesalahan bapak sih. Papa, aku matematika 5. Bodoh juga ibu kamu. Bodoh, mana bodoh. Ayah ge kecewa, ibu kamu teh ternyata bodoh pisan. Bodoh. Eta budak sok bodoh, siapa mah bodoh. Maka anak tidak percaya diri. Aku mah ada orang bodoh, gitu. Artinya apa? Self confidence, percaya diri. Itu tuh dibentuk oleh lingkungan, oleh sejarah hidup dia. Satu saat waktu umroh, ada ibu muda curhat sama saya lagi makan. Pak Am, mumpung suami saya masih di masjid, saya mau curhat. Naon, Bu? Suami saya teh soleh pisan, Pak Am. Bagur pisan. Dan memang saya tahu suami teh soleh, bager, beunghar, kasep deh. Ya kan ayah udah mah bodoh, miskin kan gitu. Henteu ya mah. Beunghar, kasep, pinter, soleh, nyaah. Tapi Pak Am cenah, enggak, saya mah ngobrol tuh minta masukan harus gimana. Saya teh rudet sama suami saya. Kayak sing teh ongkoh cek ibu teh bagur. Ya rudet teh kieu Pak Am. Suami saya mah terlalu apa-apa teh mama, sampai hordeng aja Pak. Pernah kejadian hordeng teh diganti sama saya. Kaget, kamu udah bilang belum sama mama? Nanti mama nggak setuju. Terus pernah katanya cuma sekedar mau piknik ke Taman Safari, saya teh duduk di situ, dia teh nelpon, mah nanti aku dan anak-anak mau ke Taman Safari, gimana mah? Kata mamah nantinya langsung kia, ya kata mamah nggak apa-apa, nanti kita besok ke Taman Safari. Atuh saya teh istrina teh taradit, mau ke mana? Pasti dia baru ngomong sama saya. Saya doain kudu nanya ke emak. Langsung saya bilang gini, Bu, suami ibu anak tunggal ya? Kok paham tahu? Bu, suami ibu itu sangat diprotek sama mamahnya. Iya Pak Am. Nah, saya waktu belum nikah dong, beli sepatu aja masa ke TSM tiluan jeung mamahna. Bu, ini anak si suaminya itu top, soleh banget, satu, ibunya terlalu overprotective sehingga dia tidak berani mengambil keputusan, hanya sekadar meli hordeng. Sok bayangkan, capek tuh. Ini orang, si bapak ini tidak salah, dia dibentuk oleh ibunya. Mungkin anak tunggal, sangat protek, ya. Mata adik ke anak teteng, jangan terlalu protektif teuing. Kalau udah SMP mah apalagi anak cowok, mama aku mau beli sepatu nih, duitnya beli. Tapi aku belum bisa, belajar, sok belajar. Ternyata salah, nggak apa-apa, belajar lagi supaya dia pede untuk mengambil keputusan. Kabayang teu punya anak lalaki, manya hordeng we kudu nanya ka ibuna, mama ieu hordeng kenging teh digentos, kan geuleuh itu. Geuleuh. Tong seserian di dia aya masalahna. Otak dibahas oge. Jadi dia teh minta pendapatnya bukan ke istrinya, ke ibunya. Terus
Terus dia bilang, Pak Am, saya harus gimana? Saya bilang, udah terima aja teh, nu penting suami teteh bager soleh. Jadi kumaha? Yang geus tarima. Dan dia dibentuk, teteh nikah usia berapa? 27 tahun si suaminya teh. Ari nikah ayeuna tos sabaraha tahun? 4 tahun. Moal mungkin 4 tahun ngarobah 27 tahun. Jadi kumaha Pak Am? Tunggu we nepi ka ibuna maot. Tah baru terbebas. Selama ibuna aya pasti dia begitu 27 tahun dong. Iya salah asuh ya. Salah asuh. Jadi karakter suaminya itu, tabiat suaminya itu dibentuk 27 tahun oleh ibunya yang selalu bergantung. Masa meli HP wae kudu diantar ku ibuna bari geus nikah deh. Anehnya, saya ge aneh tapi aya. Matak diomongkeun oge. Da kalau nggak unik mah nggak akan saya omongin. Makanya kalau kita punya anak, ya apalagi anak cowok, anak laki, jangan terlalu gitu. Ah udahlah, ya mah aku mau futsal sok, hati-hati ya. Futsal ditungguan kubilang kuya gitu kan. Kabayang tuh anak SMA futsal ditungguan ku mamahna, yuh eta teh aya nu kitu teh ada di dia we aya. Ada SMA dong, anak main futsal ditungguan saudara. Saya lagi cerita, tabiat manusia itu dibentuk oleh perjalanan hidupnya dan genetiknya ya. Oke, buka surat Al-Ma'arij ayat 19, surat 70. Surat 70 ada? Ya, Anda bisa baca ayat 19 sampai dengan 21. Innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu tercipta keluh kesah. Kalau bicara keluh kesah itu tabiat. Ya. Tabiat, Bu. Karakter sifat. Idza massahu syarru jazua. Kalau ditimpa sulit gampang putus asa. Wa idza massahul khairu manua. Kalau diberi kelebihan dia lupa diri. Jadi ini maksud saya, Allah menyebutnya al-insan, bukan bani Adam, bukan bashar, tapi innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu suka keluh kesah. Itu tabiat manusia tuh. Ya Allah, meni hujan wae kerusum hujan. Begitu musim panas, Gusti iraha atuh ieu teh hujan. Itu kan tabiat kan, karakter. Suami pulang malam ditegur, ayah atuh pulang teh jangan malam terus Nah, akhirnya suami ngatur waktu pulang jam 5, setengah 6 udah di rumah. Lama-lama kieu ngomong ke babaturan teh, rudet gerasa laki jam 5 geus aya di imah. Ongkoh cenah. Pulang jam 10, pulang jam 9 ditegur, ayah atuh pulang teh jangan malam-malam. Nih jam 9 baru pulang, mama ayah mah dapat kerjaannya begitu atuh dah kumaha. Ya pokoknya atur-atur lah, pulang teh jangan terlalu malam. Diaturlah ku suaminya. Pulanglah jam 5, setengah genep. Lama-lama mah nulis di status rudet gitu tah. Yang di status dia nulis teh. Kata teman-teman teh aya naon neng rudet? Ieu salaki jam 5 geus di imah. Innal insana khuliqa halu'a. Manusia diciptakan keluh kesah. Idza masyahu syarru jazua. Kalau ditimpa sulit suka putus asa. Makanya kalau kita lagi sulit kudu mencari penguat. Kalau teman-teman lihat surat Ali Imran 200 kan disebutkan kalau kita lagi sulit diuji kudu cari penguat. Ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hei orang yang beriman, sabar kamu, kuatkan kesabaranmu, waspada jangan sampai kamu putus asa. Kenapa? Karena orang itu kalau lagi diuji kadang-kadang sampai pada titik bisikan putus asa.
Ada orang yang diuji dengan penyakit, sabulan sabar, 2 bulan sabar, 5 bulan sabar, udah setahun tuh kadang-kadang ada ungkapan putus asa. Neng, mamah teh doakeun lah, geus teu kuat hayang maot. Itu apa? Makanya kudu dikuatkan. Kalau orang lagi ngedrop, lagi diuji, karena manusia mah kalau ditimpa sulit sok putus asa. Iya. Ada orang bilang ke saya, Pak Am, saya teh rumah tangga udah 5 tahun berantem aja, mending gak ada tenang-tenangnya saya teh. Dia lagi diuji kan? Nah, lagi down, turun, kuatkan. Apa saya bilang? Kamu baru 5 tahun, saya sudah 25 tahun. Beda paham selalu ada sama istri. Sampai kamu mati, kalau kamu panjang umur, istrimu panjang umur, beda paham itu selalu ada. Karena Allah menciptakan manusia berbeda. Kita tuh menikah bukan dengan orang yang sama, dengan orang yang berbeda cara berpikirnya. Jadi wajarlah beda-beda paham sama istri. Sok sing sabar. Kamu juga nanti bisa growing all together. Pakai Inggris sedikit saya teh ya. Kamu bisa growing all together, saya bilang. Yang penting sabar. Jadi dikuatkan sama saya. Kudus gitu. Jangan gini, Kang, saya tuh udah rumah tangga 5 tahun berantem aja. Ganti we atuh. Nih hese-hese teh. Ganti. Butut gitu dipertahankan. Nah, bukan begitu. Ini saya lagi cerita apa? Manusia itu diciptakan keluh kesah. Kalau ditimpa sulit, dia putus asa. Kalau ditimpa kebaikan, sok lupa diri. Itu bicara apa? Karakter, tabiat. Makanya disebutnya al-insan. Ya. Jadi manusia itu dipanggil dengan al-insan untuk menggambarkan bahwa manusia punya karakter, punya tabiat yang didapatkan melalui proses pengalaman hidupnya, dimensi histori, dimensi sejarah dan genetiknya, ya, dimensi biologisnya. Jadi tabiat kita itu unsur biologis ada, genetik, unsur pengalaman hidup juga ada sebenarnya. Dan yang keempat, manusia dipanggil dengan An-Nas untuk menggambarkan bahwa manusia itu makhluk sosial. Ya, makhluk yang harus berinteraksi untuk meningkatkan kemampuan dirinya, untuk meningkatkan ilmu dan pengalaman hidupnya. Itu butuh interaksi. Coba Bapak Ibu lihat surat Al-Hujurat ayat 13, surat 49 ayat 13. Sudah ditemukan? Surat 49 ayat 13. Coba di situ ada kata-kata ya ayyuhan nas, bukan ya bani Adam, bukan bashar, bukan insan, tapi ya ayyuhan nas, wahai nas. Coba lihat ayat berikutnya, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa, kami ciptakan kamu dari jenis laki-laki dan perempuan, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, dan kami ciptakan kamu berbangsa-bangsa dan berkabilah-kabilah, berbangsa berkabilah, lita'arofu, agar kamu berinteraksi dengan yang berbeda bangsa, berbeda kabilah, berbeda suku, berbeda ideologi, berbeda pemahaman, berbeda keyakinan. Lita'arofu, supaya kamu saling mengenal. Jadi sebenarnya kita perlu juga gaul dengan orang yang berseberangan dengan pemikiran kita, supaya kita mengerti kenapa dia berpikir begitu. Ya, lita'arofu itu karena saling mengenal, saling, pakai kata-kata saling. Di sini dikatakan kami ciptakan kamu berbangsa-bangsa dan berkabilah, bersuku-suku. Yang namanya suku tentu saja beda, bisa saja beda ideologinya, beda pemahamannya, beda akidahnya, bisa saja berbeda. Dan Islam tidak melarang kita bergaul. Yang dilarang itu terbawa dengan pergaulan buruk. Kenal dengan preman itu boleh, yang tidak boleh itu jadi preman. Tidak ada masalah, cuma sekedar just say hello, kenal, ngobrol. Kenal dengan tukang judi boleh, yang tidak boleh itu kabawakan judi.
Jadi manusia mah diciptakan untuk saling mengenal sebenarnya. Rasulullah biasa berinteraksi dengan orang Yahudi, dengan orang Nasrani. Dan pernah Rasulullah sedang duduk, tiba-tiba ada mayat lewat, tentu diusung ya. Ada apa? Mayat lewat, tentu diusung, tidak acelog-acelogan. Jadi ujung-ujung aja mayat, acelog-acelog hente diusung. Bu, Pak, Anda tahu kan? Kita ini orang Islam wajib menghormati orang mati. Dengan cara apa? Kalau ada yang diusung mayat lewat, kita lagi duduk berdiri. Kalau kita lagi bawa kendaraan, kedengaran ada mobil jenazah, kasih jalan. Ya makalah ka Anda maka kebutan, ya. Pas susul-susul jeung mobil jenazah. Salah itu. Rasulullah sedang duduk dengan para sahabat. Nabi melihat ada jenazah yang diusung dibawa ke kuburan. Nabi berdiri. Kata sahabat, "Ya Rasulullah, bukankah dia mayit Yahudi?" Kata Nabi, "Aku tahu dia mayit Yahudi. Aku berdiri menghormati dia sebagai manusia." Sebagai manusia. Jadi kalau kita punya hubungan sesama non muslim, selama itu wilayah manusia, nggak masalah. Tetangga saya suaminya meninggal, Kristen itu, saya datang ke rumahnya sebagai tetangga. Ibu, saya dan istri mengucapkan duka cita, semoga ibu diberi ketabahan. Saya sebagai tetangga mengucapkan duka cita karena rumahnya nempel dengan rumah saya. Garasi saya dibuka dan kursi-kursi itu banyak di halaman rumah saya. Jadi tamu-tamu tetangga saya yang non muslim itu banyak yang di halaman garasi saya, dan garasi saya dibuka untuk mereka. Boleh tidak? Sebagai manusia. Yang tidak boleh itu ikut pemberkatannya. Datang kepada undangan non muslim boleh. Saya diundang, saya cuma mengucapkan selamat Bu, ya, selamat teh ya, semoga bahagia. Dah pulang. Kalau makanannya halal boleh makan. Kalau aya nu haram tong makan balik. Ulah mah luak liuk ambil weh nog tong balik. Luak liuk ambil nog kumaha. Apalagi saya diundang, kata tetangga saya teh, "Pak Am, ini cateringnya Bu Haji, halal Pak Am, boleh nggak saya makan?" Boleh. Tamun ragu, nah hanya itu ayah babian. Tuh, kalaupun mau makan, ambil nu yakin halal, air mineral. Gitu. Jadi maksud saya apa? Allah menyebutkan manusia itu makhluk sosial. Paham bagaimana dengan ayat surat Al-Maidah yang mengatakan kita harus keras terhadap orang kafir? Surat Al-Maidah ayat 54 itu. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna adzillatin 'alal mu'minina 'izzatin 'alal kafirin. Siapa yang murtad dari agamanya, Allah akan ganti dengan generasi alternatif, generasi pilihan. Generasi pilihan itu apa? Allah mencintai mereka, mereka pun mencintai Allah. Mereka lembut terhadap sesama mukmin, tegas terhadap yang kafir, bukan keras, tegas. Makanya kalau terjemah kontemporer itu, makanya Anda harus punya terjemah Quran kontemporer nih, yang kayak gini nih. Itu bukan keras, tegas. Keras dan tegas itu beda, Pak. Ke anak itu nggak boleh keras, tapi tegas. Sholat, benar, sholat, nah itu tegas. Kaplok tampiling, sholat siah keras tak eta. Jadi beda antara keras dan tegas. Kita ini sebagai pendidik, sebagai guru kudu tegas, bukan keras. Makanya terjemahan kontemporer diartikan aizzatin itu tegas. Artinya apa? Selama itu wilayah kemanusiaan, ya nggak masalah. Ada ibu-ibu cerita, "Pak Am, boleh nggak sih saya dan ibu-ibu yang Kristen ngumpulin pakaian bekas, ngumpulin makanan, mau dikirim ke orang yang kena musibah?" Nyetina naon atuh? Tidak menggunakan agama. Yang penting RT 03 dihimbau ngumpulkan pakaian yang layak pakai, ngumpulin beras, ngumpulin uang, bring eta RT 03 teh ke tempat musibah, mengatasnamakan masyarakat.
Apa masalahnya? Ada yang bilang gini, aya nu Kristen mah entong. Ya nggak apa-apa, kan tidak pakai urusan agama, urusan kemanusiaan. Itu yang disebut apa? Manusia itu anas, makhluk sosial. Kita ini harus tegas kalau urusan akidah. Nih yang saya omongin tetangga saya baik, tapi begitu hari Natal saya tidak pernah mengucapkan selamat Natal, dan dia juga mengerti bahwa saya tidak pernah mengucapkan. Tak eta tekudu mengucapkan selamat Natal. Kalau saya mengucapkan selamat Natal berarti saya mengakui konsep ketuhanan Isa sebagai anak Tuhan. Iya. Masih aya we nu nepi ka ayeuna kumaha niat we cenah. Enggak punya kepribadian yang kayak gitu teh. Ya kalau misalnya mereka meyakini Isa itu anak Tuhan, lalu kita ngucapin selamat, berarti kan mengaminkan. Tekudu ngucapkan, nggak usah. Lakum dinukum waliyadin, tak itu tegas. Tapi begitu tetangga kita air pamna rusak, tidak ada air, sementara kita punya air apa? Sumur dan bagus airnya, bisa saja, Ci. Rusaknya eta apa air pamna teh jalannya, iya di saya ya sok ya boleh. Itu hubungan manusiawi. Jadi manusia itu dipanggil dengan anas untuk menggambarkan bahwa manusia itu makhluk sosial, dan Nabi itu tidak antisosial. Nabi itu orang yang sangat bermasyarakat. Saya tadi katakan Adam mayat Yahudi saja Nabi berdiri. Ketika Nabi ditegur, ya Rasulullah itu orang Yahudi, kata Nabi, aku berdiri menghormati dia sebagai manusia. Tapi begitu diajak untuk ibadah sehari di sana, 3 hari di Islam, kata Nabi, lakum dinukum waliyadin, nggak bisa, itu agamamu, ini agamaku, gitu. Nah jadi teman-teman sekalian, ini manusia itu dipanggil dengan 4 istilah untuk menggambarkan kompleksitasnya. Manusia dipanggil dengan anas untuk menggambarkan sebagai makhluk sosial. Manusia dipanggil dengan al-insan untuk menggambarkan bahwa manusia itu punya karakter tabiat yang berbeda-beda berdasarkan pengalaman hidup dan genetiknya. Yang ketiga, manusia itu disebut Bani Adam, bahwa setiap manusia itu punya sejarah, dan semua kita itu punya sejarah yang beda-beda. Lalu manusia itu disebut dengan Al-Bashar untuk menggambarkan bahwa manusia itu memiliki gen yang bukan pilihannya, begitu. Jadi betapa kompleks dan rumitnya manusia. Saudara-saudara sekalian, sesuatu yang rumit itu harus di-maintain, harus dirawat. Harus ada maintenance yang bagus. Sesuatu yang rumit. Saya kasih contoh. Kalau HP zaman baheula nggak pernah lemot, karena cuma bisa nelpon dan SMS. Sederhana tidak? Tara aya itu HP zaman dulu yang jadul, yang cuma bisa SMS dan telepon, lemot, nggak ada. Istilah lemot untuk HP apa? Untuk HP yang smartphone, yang bisa email, WA, Line, Facebook, Instagram, ya, dan lain-lainnya. Tah eta aya istilah suka kunaonnya lemot. Nah kalau 3 tahun lalu HP teh kieu kunaonnya lemot, cabut baterai. Buka cabut baterai, asupkeun deui, alus deui. Sabab HP-na murahan. Kudu dicabut baterai, masukin lagi. Itu yang disebut di-refresh. Jadi kalau HP yang smartphone itu kudu di-refresh dengan cara cabut baterai kalau HP-nya jadul atau murahan. Tapi kalau HP mahal, saudara-saudara, tidak perlu cabut baterai, karena di dalamnya sudah ada software untuk merefresh. Mata HP ibu bapak mah kan keren-keren kan, smartphone Anda mah. Jadi walaupun gawenya terus nih, ini HP diem nih, tapi dia kerja. Email masuk, WA masuk, BBM masuk, wah segala asup lah ke dia, ya. Tapi kenapa tara lemot? Di sini ada software untuk merefresh. Nah saya umpamakan saja, perlu diketahui,
cara bekerja handphone itu mengadopsi cara bekerja pemikiran manusia. Manusia itu kan multitasking. Bapak Ibu sekarang sedang dengar ceramah saya, tapi saya nggak yakin pikiran Anda ada di sini. Diganunya nyatet kita. Bari emang muter we. Besok teh tanggal 16. Cicilan mobil tanggal 18. Iya uang kakara ayah 1 juta, hari nyicil mobil 7 juta, 6 juta dari mana? Iya mah nyatet, di dia loading. Itu yang disebut multitasking. Ya, jaba budak kete asup ke SMA, eta sabaraha bayarna. Jabat santang tu katarima di negeri, loading. Ngaheng weh, dipanggil teh, mama. Kia mama naon ari ayah. Nah, jadi supaya diri kita ini di-refresh, Allah menyediakan sejumlah ibadah. Sholat itu merefresh supaya kita fresh lagi. Saum merefresh. Jadi saya ingin tunjukkan sama ibu bapak, kenapa Allah mewajibkan sholat, supaya kita kinerja pikiran dan hati kita bagus terus, seperti handphone yang di refresh. Itu ya, itu sebabnya Nabi suka bicara sama sahabat Bilal, ya Bilal, arihni bis sholah. Bilal, yuk kita segarkan diri kita dengan sholat. Jadi sebenarnya kenapa Allah mewajibkan sholat, salah satu hikmah adalah untuk supaya manusia yang kompleks, yang rumit itu fresh terus. Kenapa kita disuruh baca Quran? Supaya kelelahan pikiran kita fresh lagi dengan baca Quran. Kenapa dianjurkan untuk datang ke majelis taklim? Supaya beban-beban hidup kita itu sejenak ringan di majelis taklim. Kenapa dianjurkan untuk tahajud? Supaya kita bisa curhat sama Allah tentang beban-beban kita. Jadi ternyata Allah mewajibkan sholat, mewajibkan saum, mewajibkan semuanya itu fasilitas untuk kita, supaya beban-beban hidup kita ini apa? Supaya beban-beban hidup kita ini lebih ringan. Dan dengan beban kita, hidup kita lebih ringan, maka kita fresh terus. Itu kenapa manusia dipanggil dengan 4 istilah yang saya tadi kemukakan. Ya, itulah manusia dalam perspektif Quran. Dan dengan demikian Allah mewajibkan kita saum, sama tujuannya untuk merefresh, sholat merefresh, sehingga nanti lama-lama jiwa kita tenang. Dan itu yang dikatakan di dalam Al-Quran, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kamu ke jalan Tuhanmu dengan penuh keriduan dan diridhoi. Fadkhuli fi ibadi, masuk kamu ke dalam kelompok hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Semoga kita termasuk kelompok seperti itu. Ibu bapak, sahabat-sahabat sekalian, demikian yang bisa saya sampaikan. Maaf kalau ada canda-canda yang meluluh lantahkan kehormatan, kalau ada kata-kata yang menjatuhkan martabat, saya minta maaf. Demikian, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.